Shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Senang rasanya kita boleh berjumpa kembali pada hari ini, awal Juli 2022. Saudaraku, kita bersyukur oleh karena anugerah Tuhan yang terus memelihara kita hingga saat ini kita masih diberi kesempatan untuk dapat menyenangkan, melakukan bagian kita dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Saudaraku, mari kita persiapkan hati kita untuk lebih lagi masuk di dalam perenungan firman Tuhan. Kita boleh bersama-sama memberikan hidup kita sepenuhnya kepada kebenaran firman Tuhan, dan kita mau melakukannya dengan segenap hati. Mari saudaraku, kita satukan hati kita dan kita berdoa. Bapa kami yang sungguh baik, kami bersyukur untuk anugerah-Mu yang besar yang kami rasakan pada saat ini. Terima kasih Bapa, karena Engkau sudah memilih kami, memanggil menetapkan kami sebagai alat di tangan Tuhan. Terima kasih Bapa, kalau hari ini kami akan terus memulai aktivitas kami dengan mendengar firman Tuhan, memuji dan menyembah Engkau. Ya Bapa, Engkau dipermuliakan melalui kami. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu kekal sampai selamanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari saudaraku, kita akan lebih lagi mendengar firman Tuhan pada hari ini, 1 Juli 2022. Kita boleh bersama-sama membaca firman Tuhan yang merupakan nyanyian tentang kemahatauan Allah dengan keberadaan Daud. Mari kita bersama mendengar firman Tuhan ini. Saya akan membacakannya buat saudara-saudaraku. Doa dalam kesesakan. Untuk pemimpin biduan menurut lagu Bunga Bakung dari Daud. Selamatkanlah aku ya Allah, sebab air telah naik sampai ke leherku. Aku tenggelam ke dalam rawa yang dalam, tidak ada tempat bertumpu. Aku telah terperosok ke air yang dalam, gelombang pasang menghanyutkan aku. Lesu aku karena berseru-seru, kerongkonganku kering, mataku nyeri karena mengharapkan Allahku. Orang-orang yang membenci aku tanpa alasan lebih banyak daripada rambut di kepalaku. Terlalu besar jumlah orang-orang yang hendak membinasakan aku, yang memusuhi aku tanpa sebab. Aku dipaksa untuk mengembalikan apa yang tidak kurampas. Ya Allah, Engkau mengetahui kebodohanku. Kesalahan-kesalahanku tidak tersembunyi bagimu. Janganlah mendapat malu oleh karena aku, orang-orang yang menantikan Engkau ya Tuhan, Allah semesta alam. Janganlah kena noda oleh karena aku, orang-orang yang mencari Engkau ya Allah Israel. Aku telah menjadi orang luar bagi saudara-saudaraku, orang asing bagi anak-anak ibuku. Sebab cinta untuk rumah-Mu menghanguskan aku, dan kata-kata yang mencela Engkau telah menimpa aku. Tetapi aku berdoa kepadamu ya Tuhan, pada waktu Engkau berkenan ya Allah, demi kasih setia-Mu yang besar, jawablah aku dengan pertolongan-Mu yang setia. Jawablah aku ya Tuhan, sebab kasih setia-Mu baik. Berpalinglah kepadaku menurut rahmat-Mu yang besar. Janganlah sembunyikan wajah-Mu kepada hamba-Mu, sebab aku tersesak. Segeralah menjawab aku. Engkau mengenal celaku, maluku, dan nodaku. Semua lawanku ada di hadapan-Mu. Biarlah mereka dihapuskan dari kitab kehidupan. Janganlah mereka tercatat bersama-sama dengan orang-orang yang benar. Tetapi aku ini tertindas dan kesakitan,
Keselamatan daripadamu ya Allah, kiranya melindungi aku. Aku akan memuji-muji nama Allah dengan nyanyian, mengagungkan Dia dengan nyanyian syukur. Lihatlah hai orang-orang yang rendah hati dan bersukacitalah. Kamu yang mencari Allah, biarlah hatimu hidup kembali. Sebab Tuhan mendengarkan orang-orang miskin dan tidak memandang hina orang-orangnya dalam tahanan. Sebab Allah akan menyelamatkan Sion dan membangun kota-kota Yehuda, supaya orang-orang diam di sana dan memilikinya. Anak hambanya akan mewarisinya, dan orang-orang yang mencintai namanya akan diam di situ. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan mengetahui segala sesuatu yang ada di dalam hati dan pikiran kita, lebih dari kita sendiri. Tuhan adalah pencipta kita. Dia itu maha sempurna, dan salah satu sifat dari Allah ialah maha tahu, yang artinya bahwa Allah memahami segala sesuatu dengan sempurna. Daud menambahkan, "Engkau mengetahui kalau aku suka duduk berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh." Ini menunjukkan bahwa Tuhan itu sangat peduli dengan kita. Saat kita duduk, saat kita melihat dan memperhatikan, Dia sungguh-sungguh ada bersama dengan kita. Dia juga ada bersama-sama dengan kita. Jadi saudaraku, tidak ada satu tindakan pun atau gerak-gerik kita yang tidak terlepas dari pemandangan Tuhan. Saudaraku, apa yang kita pikirkan, apa yang kita perhatikan, bahkan imajinasi, angan-angan, bahkan niat rencana kita sekalipun, Dia sangat mengerti dan tahu secara terperinci. Saudaraku, Alkitab juga mengatakan bahwa Tuhan menyelidiki segala hati dan mengerti segala niat dan cita-cita kita. Di tengah-tengah segala kesesakan Daud, ia meyakini bahwa Allah mengetahui. Allah mengenal bukan hanya situasi, celaan noda yang diterima, tetapi ia yakin bahwa Allah mengenal dirinya sendiri dengan segala kebodohan dan kesalahan-kesalahannya. Daud yakin bahwa Allah akan menjawabnya dengan pertolongan yang setia pada waktu perkenanannya. Apa yang menjadi penyebab bahwa segala persoalan yang kita hadapi, apabila berkenan dengan iman kita kepada Tuhan? Jadi jangan khawatir saudaraku. Tuhan mengetahui, mengenal segala situasi dan kelemahan kita. Tuhan akan memakai segala situasi untuk memuliakan Dia, sehingga setiap orang yang percaya dan menantikan Dia tidak akan dipermalukan. Hanya dengan bersabarlah Tuhan menjawab dan menyelesaikan persoalan, bukan pada waktu kita, melainkan waktu dari perkenanan Tuhan. Saudaraku, kehidupan kita secara total, mulai dari pikiran, perasaan, perbuatan nyata, semuanya berada di dalam penguasaan Tuhan. Dan Dia berkata bahwa dari belakang dan dari depan, Tuhan mengurung aku, dan Tuhan menaruh tangannya atas aku. Sebab itu hal yang sangat baik dan berbahagia kalau kita mendekat kepada Tuhan dan hidup dalam persekutuan dengan Dia. Sesungguhnya apapun yang terjadi dalam hidup kita, Tuhan tahu persis. Karena itu mari kita miliki penyerahan diri sepenuhnya kepada Tuhan dan berjalan bersama dengan Tuhan setiap hari. Saudaraku, oleh sebab itu marilah kita datang kepada Tuhan, beribadah kepada Tuhan dengan sikap hati yang benar, tulus, dan apa adanya. Tidak perlu ada yang dibuat-buat dan kita sembunyikan, karena Ia adalah Allah yang Maha Tahu.
Demikianlah renungan firman Tuhan yang dapat kita dengar pada hari ini, saudaraku. Mari kita semakin lebih lagi memberikan hati kita kepada Tuhan, mengasihi Dia. Kita sungguh-sungguh mengerti bahwa hidup kita diciptakan hanya untuk menyenangkan, menyembah Raja segala raja, yaitu Tuhan yang hidup. Mari saudaraku, kita tutup di dalam doa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Kami percaya bahwa firman-Mu ya dan amin. Firman-Mu yang sepenuhnya mengendalikan hidup kami. Firman-Mu yang kami pegang dan kami andalkan. Engkau ada di dalam kami, dan biarlah kami juga ada di dalam Engkau. Kami tinggal di dalam Kristus dan Kristus tinggal dalam kami, sehingga kami menghasilkan buah-buah yang tetap dan manis. Terima kasih Bapa, kami siap melakukan tuntunan-Mu di dalam hidup kami. Sepanjang hari ini, kami hidup di dalam kebenaran-Mu. Engkau mimpin kami, Engkau memberikan kami keberhasilan dalam setiap apa yang kami kerjakan sepanjang hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Semangat pagi dan semangat dalam beraktivitas, saudaraku. Tuhan Yesus memberkati.